Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada Waalaikumsalam. hari yang ada mendung, ada cerah, ada hujan, mungkin di berbagai tempat kawan-kawan berada. Mudah-mudahan sinyalnya selalu bagus dan dapat mendengarkan suara diskusi kita pada hari ini. Pada hari ini, pada Amin kesempatan ya. kali ini, presentasi terakhir kita akan disampaikan oleh Saudari Trisniati dengan judul Desain dan Pelaksanaan Evaluasi Formatif. Oke, untuk efektivitas waktu dan tempat kami aturkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan makalah saya pada hari ini yang berjudul Desain dan Pelaksanaan Evaluasi Formatif. Sebelumnya terhormat kepada Ibu Tarwila dan kawan-kawan yang berbahagia pada hari ini, terutama sekali Nur Vitaliza. Pada hari ini sangat berbahagia walaupun tidak hadir. Semoga kita doakan kawan-kawan yang di sini cepat menyusul. Amin. Oke, yang pertama, amin ya robbal alamin. Judul makalah hari ini ialah tentang desain dan pelaksanaan evaluasi formatif. Oke. Pertama, mengenai pengertian desain dan evaluasi formatif. Seperti yang kita ketahui, desain berasal dari bahasa Inggris yaitu design yang memiliki arti kerangka atau motif. Apabila merujuk dalam bahasa Indonesia, desain sendiri itu merupakan sebuah model, kerangka, atau rancangan untuk sesuatu. Namun dalam pembelajaran, desain merupakan proses penyusunan kegiatan pembelajaran yang mana bertujuan membantu agar proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Kemudian, pengertian evaluasi formatif. Seperti yang kita ketahui, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, yang memiliki arti mengacu pada tindakan atau proses untuk menilai sesuatu, apakah sesuatu itu memiliki nilai atau tidak. Interupsi Trisniati. Iya. Itu PPT Anda tidak jalan. Cuma pada halaman Tidak pertama jalan. aja itu. Bisa diulang share screen-nya lah. Mungkin ada kendala. Oke. Tidak jalan, right. Oke. Ini kelihatan? Halo. Iya, sudah kelihatan. Belum. Iya, kelihatan. Oke, kelihatan. Sip. Ya. Oke, sebentar ya. Evaluasi. Setelah kita evaluasi itu kan menilai, melakukan proses penilaian, sedangkan formatif, artinya apa sih, bertahap-tahap seperti itu. Jadi, evaluasi formatif bukan sekedar melakukan penilaian saja, artinya evaluasi formatif itu adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap pembelajaran. Maksudnya setiap topik satu nanti ada evaluasi formatif. Itu untuk evaluasi, artinya evaluasi formatif. Jadi evaluasi formatif bukan sekedar melakukan penilaian saja, namun memantau kemajuan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran yang berlangsung, sehingga kita sebagai pendidik itu mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki peserta didik yang memerlukan perbaikan, sehingga hasil pembelajaran mereka tuh menjadi lebih baik atau maksimal. Selanjutnya, tujuan, lingkup, dan prinsip evaluasi formatif. Nah, yang pertama itu tujuan dari evaluasi formatif yaitu untuk mengadakan penyesuaian di dalam kegiatan pendidikan begitu muncul kebutuhan, entah penyesuaian tersebut berkaitan dengan personal, materi, fasilitas, atau berkaitan dengan objektif pembelajaran atau bahkan sikap diri sendiri. Maksudnya, evaluasi formatif ini evaluasi yang
melihat proses dalam pembelajaran sehingga tidak hanya mengevaluasi peserta didik untuk materi saja, namun bagaimana personalnya, bagaimana objektifnya dalam pembelajaran, bagaimana sikap dia yang ranah 3 kognitif, psikomotorik, dan afektif. Selanjutnya lingkup evaluasi formatif. Artinya lingkup evaluasi itu ruangan evaluasi formatif dibatasi oleh luas serta jangka waktu suatu pengalaman belajar. Artinya evaluasi formatif ini ruang lingkupnya dibatasi oleh waktu proses pembelajaran itu sendiri. Kan kita kenal ada 2 evaluasi kan, evaluasi formatif, evaluasi sumatif. Sumatif itu yang keseluruhan, sedangkan formatif itu proses. Jadi ruang lingkupnya itu dibatasi pada saat proses itu saja, namun bersifat kontinu. Contohnya misal di kelas atau saat loka karya, tetapi harus cukup rinci, memasukkan sebanyak mungkin aspek pengalaman belajar sementara pembelajaran berjalan. Nah, yang terakhir, prinsip evaluasi formatif bersifat komprehensif, progresif, dan terintegrasi dengan baik aktivitas di kelas sesuai dengan tujuan serta kompetensi mereka yang akan dinilai. Jelas, bermanfaat, dan tidak ambigu. Artinya, evaluasi formatif yang akan kita lakukan itu tidak bersifat suka-suka guru gitu. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan, tujuan pembelajarannya, kompetensi mereka yang akan dinilai, manfaat evaluasinya itu apakah berdampak atau tidak bagi peserta didik, dan tidak ambigu. Maksudnya tuh evaluasi formatifnya itu tentang A, sedangkan materinya itu tentang B. Itu sangat ambigu. Kadang kita kan pernah waktu pembelajaran tuh kuis itu termasuk evaluasi formatif. Kan setelah proses pembelajaran, guru memberikan kuis. Kadang pernah pengalaman sendiri atau beberapa siswa waktu PPL cerita, guru tuh memberikan kuis yang tidak sesuai dengan materi yang diajarkan. Selanjutnya pelaksanaan evaluasi formatif. Nah, pelaksanaan evaluasi formatif sendiri itu kurang lebih sama dengan evaluasi sebagaimana umumnya. Nah, yang pertama menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Jadi guru ini mau memberikan dalam bentuk apa, lisan atau tertulis. Menghimpun data. Artinya menghimpun data di sini melihat materi atau bagian-bagian materi mana yang banyak siswa tidak paham, banyak siswa yang paham, beberapa siswa yang paham. Melakukan verifikasi data. Apakah data ini akurat atau tidak, seperti itu. Mengolah dan menganalisis data, memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Selanjutnya, tindak lanjut hasil evaluasi. Artinya, setelah melakukan hasil evaluasi formatif itu tidak berhenti sampai situ saja, namun ada tindak lanjut yang dilakukan oleh guru. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Salah kurang mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan paparan saya tentang makalah ini. Apabila ada pertanyaan, tanggapan, atau tambahan, mungkin saya baca buku tentang ini, bagaimana kalau begini ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Trisniati atas penyampaian materinya yang dapat kita saksikan tadi lah dari PPT yang begitu berwarna. Bagus untuk apa namanya, membuat kita itu tercengang supaya melek. Harinya mendung jadi harus doa. Oke, lanjut kepada sesi pertanyaan. Silakan bagi kawan-kawan itu. Oh ini, coba cek lagi untuk Trisniati kalau ada yang ingin bergabung. Sudahlah, ya. Oke, lanjut kepada sesi pertanyaan. Silakan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya atau ingin menambahkan beberapa saran pada isi makalah, kami persilakan.
Iya, saya ingin bertanya duluan, Saudara Restu. Oke, ya diberikan kepada saudara Abdul Aziz untuk bertanya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Langsung saja kepada pertanyaan. Ini kan mengenai evaluasi formatif. Nah, yang saya ingin tanyakan, dalam pelaksanaan evaluasi formatif ini, idealnya itu kapan sih dilakukan evaluasi formatif? Tadi kan dikatakan oleh Saudari Nia ada per tema. Mm-mm. Nah, apakah idealnya itu ketika dilakukan per tema atau dilakukan pada saat setelah pembelajaran? Karena kan evaluasi formatif ini dilakukan di saat pembelajaran pun bisa. Nah, seperti itu. Jadi yang ingin saya tanyakan, idealnya dalam pelaksanaan evaluasi formatif itu bagaimana? Terus dalam evaluasi formatif ini, apakah dalam evaluasinya itu selalu berbentuk tes? Misalkan tes ya seperti Mm-mm. soal. Nah, apakah seperti itu atau ada yang lainnya? Ya, mungkin itu saja yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, ya terima kasih banyak kepada saudara Abdul Aziz atas dua pertanyaannya. Ya, mungkin karena baru dua lah kita lempar lagi Iya, kepada kawan-kawan untuk bertanya. Silahkan. Bagaimana saudara Muhammad Helmi? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau diberikan saran? Saudari saudari-saudari yang lain gimana? Ya, oke. Mungkin kawan-kawan masih memahami lebih dalam lagi lah, masih mencerna. Iya, iya, iya. Untuk mengefektifkan waktu, silakan kepada Pak Makala untuk menjawab dulu dua pertanyaan tadi. Yang pertama dari Ajis, keduanya Pak. Belum bacakan dulu pertanyaannya. Satu, kapan idealnya evaluasi formatif dilaksanakan? Apakah itu setelah pembelajaran atau memang dapat dilakukan waktu pembelajaran berlangsung lah. Seperti itu. Terus pertanyaan kedua, apakah evaluasi formatif ini selalu berbentuk tes? Bisakah dengan bentuk yang lain? Ya, mungkin itu yang dapat dibacakan. Silakan kepada pemakaian untuk menjawab. Iya, tunggu sebentar ya. Putus-putus tadi laptopnya sedikit bermasalah. Oh, ini kami menunggu dengan sabar. Iya, iya, iya. Sabar. Inallah sabirin. Oke. Mana tadi lah? Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apakah evaluasi formatif itu baiknya dilakukan setelah materi pembelajaran itu sendiri, mana yang lebih baik maksudnya untuk evaluasi formatif ini tidak ada ketentuan harus di awal, di akhir, atau harus selesai materi baru evaluasi. Pokoknya evaluasi formatif ini dapat dilakukan selama proses pembelajaran itu berlangsung. Mau sebelum juga
boleh, yang dimana kita sebut post test. Kemudian di tengah-tengah pembelajaran juga boleh. Kemudian di akhir pembelajaran juga boleh. Tidak ada batasan untuk evaluasi formatif karena bagaimana nama diri. Evaluasi ini kan evaluasi atau penilaian yang dilakukan ketika proses pembelajaran itu berlangsung atau dilakukan. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua itu, apakah harus berbentuk tes tertulis atau tidak? Kalau menurut beberapa buku yang saya baca, untuk evaluasi selalu berbentuk tes kan, ada yang tes lisan, ada yang tes tertulis. Namun tergantung gurunya kembali, tidak, evaluasi formatif itu tidak selalu berbentuk tes. Kita tanya siswa ini, kita juga bisa minta siswa untuk menyampaikan apa yang dia pahami untuk materi pembelajaran hari itu. Seperti itu. Jadi evaluasi formatif ini tidak berbentuk, bisa bentuk tes, bisa juga tidak berbentuk tes. Tergantung bagaimana guru Oke, di sini saya lanjutkan. Ada kemungkinan itu sinyal dari pemakalah mungkin terganggu lah. Menyimpulkan dari jawaban pemakalah tadi, untuk lebih jelasnya mungkin tadi terdengar seperti kurang jelas. Itu baik kapan waktunya ataupun bentuk tesnya itu tidak ada aturan yang mewajibkan harus seperti apa. Mungkin seperti itu intinya. Dikembalikan kepada saudara Abdul Aziz sebagai penanya, bagaimana? Ya, terima kasih kepada moderator. Sebenarnya tadi jawaban Nia tadi kan putus-putus tadi, sulit untuk didengar sebenarnya. Mungkin ada tanggapan dari kawan untuk tanggapan ini. Ya, terima kasih kepada penanya. Ya, bagi kawan-kawan yang lain, apakah ada yang ingin memberikan saran atau tambahan atau membantah sekalipun jawaban dari saudari Tresnia tadi? Silakan kepada Maratul Hasanah, boleh? Atau kepada saudara Helmi? Sebentar. Oke, silakan. Terima kasih, kami tunggu.
Dia terlempar kah? Ini Bu terlempar apa nih namanya? Mungkin lagi hujan Bu Ai. Itu sinyal biasanya kalau hujan hilang. Kita tunggu berapa menit nah? Kalau Nggih, Bu. di mana Nia tuh? Di Oleh oleh hari Bu. Oh jauh lah. Di sana rancak hujan. Iya di sini mendung juga lah. Ada teman-teman lain nih terus tuh yang nambahkan. Ya, nggih. Oke, dari kawan-kawan yang lain apakah ada yang ingin menambahkan? Dari Baratul Hasanah, Muhammad Helmi, Rahmah Faradina, Rizky Hudayati dan Lia Aflah. Saya. Ya, silakan kepada Muhammad Helmi untuk menyampaikan pendapatnya. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini sedikit menambahkan tadi sebagaimana disampaikan oleh materi kita bahwasanya evaluasi formatif ini bisa dalam bentuk tes dan non-tes. Dan juga untuk penggunaannya apakah itu setelah pembelajaran selesai atau sebelumnya. Nah, itu kalau kita melihat di dalam makalah itu di halaman berapa ini ya? Di halaman 7, kalau kita lihat dari fungsi dan tujuannya itu hendaknya seorang evaluator ketika kita ingin meningkatkan pembelajaran, maka secara otomatis itu bisa dilakukan sebelum. Namun ketika kita ingin melihat hasil yang telah kita laksanakan itu, maka evaluasi formatif ini bisa dilakukan setelah pembelajaran selesai. Artinya di sini kita menyesuaikan tujuan yang ingin dicapai. Apakah kita ingin melihat kebutuhan atau perkembangan bagaimana, misalkan kita menentukan metode evaluasi dan sebagainya, maka kita harus menyusun atau mengevaluasi terlebih dahulu bagaimana tingkat keantusiasan siswanya dalam belajar atau bagaimana mereka menggunakan metode atau media yang mendukung. Nah, artinya kita dalam menentukan itu maka harus kita melakukan evaluasi ini. Nah, namun ketika kita ingin melihat hasilnya, hasil dari pembelajaran yang kita lakukan, nah maka evaluasi ini bisa dilakukan di akhir pembelajaran. Artinya bisa kita simpulkan berdasarkan pemakalah juga itu mengatakan bahwa fungsi dan tujuannya itu bisa kita lihat situ untuk menentukan apakah itu di awal atau di akhir melakukan evaluasi ini. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih kepada Muhammad Helmi atas tambahannya. Mungkin bisa dipahami lagi lah. Tadi kan di awal itu untuk mengetahui kapasitas pembelajar, sedangkan sebelum belajar. Yang kedua ialah di akhir itu untuk mengetahui seberapa mana pembelajaran diterima. Oke. Bagaimana saudara Abdul Aziz? Iya, alhamdulillah jelas yang disampaikan oleh Kak Helmi tadi tambahannya dan juga yang disampaikan oleh moderator tadi simpul dari pemateri. Mungkin sudah jelas menurut saya. Nah, terima kasih. Oke, ya. Terima kasih kembali kepada saudara Abdul Aziz. Kayaknya Nia ini Ya. Terus tuh kalau kita diskusikan di sini aja biar tanpa Nia. Kalau ada teman-teman dan kita bisa jawab bersama-sama. Ya. Barangkali untuk satu atau dua topik lagi yang perlu didiskusikan. Kalau tidak ada ya nanti kita tambahkan. Ya.
Ya, dari kawan-kawan yang lain, apakah ada yang ingin disampaikan mengenai makalah kita hari ini? Tadi sudah dari saudara Abdul Aziz dan saudara Helmi. Tes. Ya, ini Bu dari Trisniati katanya masih belum bisa login, Bu. Mohon maaf. Gitu. Iya, tidak apa-apa. Kita aja diskusi ya untuk memanfaatkan waktu. Oke. Ya. Tadi siapa tadi yang buka mic yang mau bicara, silakan. Siapa tadi yang buka mic? Nah, mungkin ini presentasi terakhir kita lah. Inji. Ya, silakan Helmi. Adakah yang ingin sampaikan? Iya. Oke. Ya, terima kasih. Mungkin di sini bisa kita diskusikan bersama mengenai apa ya? Kalau di makalah itu kan kalau saya lihat itu pelaksanaan secara eh, secara teorinya. Nah, tetapi di sini secara aplikasinya mungkin bisa kita kita bahas sama-sama bagaimana kita memulai evaluasi itu. Apakah ketika misalnya pembelajaran selesai, oke, anak-anak, mari kita melakukan, misalkan Bapak mau melakukan tanya jawab misalnya. Nah, mungkin adakah langkah-langkah yang bisa yang teratur dalam mengevaluasi ini. Artinya ketika kita ingin mengevaluasi, nah tentu kan tadi harus merumuskan tujuan, ada juga memilih tekniknya juga, dan menyusun alat-alat pengukurannya. Nah, itu kan secara teoritisnya. Nah, namun secara aplikasinya bagaimana itu? Mungkin kawan-kawan pernah melakukan evaluasi ini, hal-hal apa saja yang kiranya dimulai terlebih dahulu. Mungkin itu saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Bu, tadi sinyalnya naik turun putus-putus di sini karena hujan. Iya, sini juga hujan. Ya, menyambut dari pertanyaan dari saudara Helmi, ini dibuka untuk forum lah, bukan untuk pemakalan saja. Mengenai tadi, Iya. mungkin bisa disebut itu tips dan trik lah untuk kita melaksanakan evaluasi formatif. Mungkin bagi kawan-kawan yang sudah mengajar, nah di sini kita sharing pengalaman dong. Kadang sering juga mengalami guru-guru itu kan kadang lupa untuk melakukan evaluasi setelah pembelajaran. Nah, artinya di posisi mana evaluasi ini? Apakah sangat penting atau tidak? Nah, artinya ketika pembelajaran itu, misalkan kita nih melakukan pembelajaran, artinya harus melakukan evaluasi. Tapi kadang-kadang itu ada juga yang tidak melakukan. Ya,
Seperti itu, moderator. Oke, terima kasih. Ya, pertama tadi bagaimana sih cara kita melakukan, kita sharing pengalaman lah. Terus yang kedua tadi, seberapa penting sih sehingga kadang itu ada yang tidak melakukan, ada yang melakukan. Maksudnya itu setiap kali pembelajaran itu terkadang ada yang tidak melakukan, cuman pada mungkin bisa dilakukan minggu depan aja setelah habis materi seluruhnya. Gitukah Saudara Helmi? Boleh, boleh. Oke. Itu sebetulnya menjadi pertanyaan saya juga ya, cuman sudah disampaikan Anda. Iya, 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 iya. Kadang gini kawan-kawan, ketika Iya, mengajar itu kan materi yang kita sampaikan itu pada pertemuan kali ini belum habis sepenuhnya. Nah, terus kita beranggapan, tidak perlulah ada yang namanya penilaian evaluasi, mungkin membuat soal dulu pada pertemuan kali ini. Bisa dibuatkan pertanyaan itu setelah habis materi yang kita bahas dan materi keduanya itu sampaikan pada minggu depan. Nah, apakah itu dikatakan kurang tepat karena bermaksud ingin menghabiskan materi dulu baru melaksanakan evaluasi, ataukah harus setiap pembelajaran itu dievaluasi? Untuk setelah pembelajaran harus dievaluasi. Bagaimana kawan-kawan? Ya, menanggapi pertanyaan dari Kak Helmi tadi. Ya, mungkin ini juga menjadi satu permasalahan yang dari pertanyaan saya tadi ya, mengenai idealnya dilaksanakan evaluasi formatif ini. Apakah setelah tema itu selesai atau setelah pembelajaran itu bisa dilakukan evaluasi. Nah, kalau saya sendiri sih ketika mengajar itu memang kadang pada saat pembelajaran mengadakan evaluasi tersebut dan kadang tidak. Karena apa? Karena kita melihat kondisi waktu. Karena di SD itu cuma 2 kali 30 menit, 1 jam aja untuk pembelajaran ini. Nah, jadi lebih sedikit kan waktu yang tersedia, sehingga untuk melaksanakan evaluasi itu kadang sempat dan kadang tidak. Tapi menurut saya setelah saya melakukan evaluasi itu ketika pembelajaran, karena saya dulu kan pernah juga belajar saat mata kuliah di S1 itu, kemudian belajar di beberapa organisasi yang mana mereka menerapkan seperti evaluasi formatif, yaitu pada saat tes itu kan sebelum materi diberikan itu ada pretest dulu. Ada pretest mengenai suatu pembahasan yang ingin dibahas. Kemudian dari pretest itu banyak yang tidak dapat mengenai materi yang akan diajarkan. Setelah itu mengetahui dari beberapa materi yang tidak diketahui oleh peserta, kemudian materi dijelaskan ini. Kemudian pretest yang di awal tadi kembali dilakukan. Nah, yaitu dinamakan dengan post test. Setelah post test itu dilakukan, akhirnya pertanyaan-pertanyaan pada saat pretest tadi yang di awal tadi kemudian diuji cobakan kembali pada saat post test, itu ternyata hampir semua peserta itu dapat menjawab semua dengan benar. Artinya kan ini di sini tujuan daripada materi yang ingin disampaikan itu sudah tercapai. Tujuan dari materi yang hari ini disampaikan. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya, apakah idealnya itu pada saat itu langsung diadakan evaluasi formatif ini, atau idealnya itu kita menunggu. Nah, tapi kalau saya pribadi sih lebih sukanya dengan mengadakan seperti pretest,
kemudian materi, kemudian ada post test lagi di sekolah itu. Karena itu memang sambil memberikan materi kepada siswa dan langsung memberikan evaluasi. Nah, sehingga kita mengetahui tingkat pemahaman siswa tersebut. Nah, tapi dikondisikan lagi dengan waktu yang tersedia tadi. Memang saya kadang mengadakan dengan evaluasi formatifnya di pembelajaran itu sendiri, atau kalau tidak sempat ya menunggu habis. Nah, kemudian pada saat saya melakukan evaluasi formatif pada saat pembelajaran itu, nah ini berkenaan mengenai pertanyaan yang kedua tadi, yaitu apakah selalu dengan tes atau ada dengan tidak tes. Karena pada saat saya melakukan pretest itu, kadang saya tidak dalam berbentuk soal yang tertulis, langsung dengan pertanyaan melalui mulut aja langsung. Misalkan anak-anak apakah tahu arti dari wujud dalam sifat 20 itu apa? Apa arti bako ini. Nah, kemudian siswa itu kan tidak dapat menjawab. Kemudian saya berikan materi sampai selesai. Kemudian di akhir pembelajaran saya adakan lagi post testnya. Tapi memang dalam berbentuk soal sih, tapi lewat lisan aja. Tidak dalam berbentuk tertulis, siswa harus menulis. Nah, siswa harus menjawab aja dengan lisannya juga. Nah, seperti itu. Kalau saya sukanya memang cara seperti itu sih, dan melihat langsung di lapangan bagaimana belajar siswa dan motivasi siswa ketika kita melaksanakan evaluasi formatif itu dengan cara seperti itu, yaitu setelah pembelajaran, sebelum pembelajaran saya adakan pretest dulu untuk mengetahui apakah siswa ini sudah belajar atau memang dia sudah tahu dari informasi yang ia dapat dari manapun. Kemudian saya akan berikan materi mengenai pretest yang sebelumnya tidak bisa dijawab oleh siswa. Kemudian saya lakukan post test, sehingga apa permasalahan siswa yang tidak dapat menjawab pertanyaan di awal tadi, akhirnya mereka bisa menemukan jawaban dari kesulitan mereka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah lalu yang saya sampaikan di awal pembelajaran. Nah, mungkin itu tanggapan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak kepada Dr. Ajis atas tambahannya yang membuka pemikiran kita lah dari pengalamannya mengajar di SD. Oke. Dari kawan-kawan yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Dari saudari Paradina? Oke. Mana ya? Trisniati masih ada, Trisniati? Bisakah kedengar Masih suaranya? ada. Oh, Masih ada. ya, terima kasih. Maaf nggak buka videonya, nggak on karena jaringannya naik turun kalau dibuka videonya. Oke. Siap, tidak apa-apa. Sama itu Mohon enak maaf. bagi Anda, enak bagi kami. Tadi Nian jawab sampai mana ya? Pertanyaan Ajis itu apa sudah selesai?
Oh, pertanyaan Ajis tadi alhamdulillah sudah selesai dan ditambahkan oleh saudara Helmi tadi. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Eh, Kawan-kawan mau yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Boleh bertanya lah. Oke, silakan. Pak Radin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon maaf kalau videonya tidak bisa diaktifkan, sinyalnya lagi buruk. Burik kah, Mbak Burik? Iya. Tadi mendengarkan mengenai pretest sama post-test. Post-test. Ya kan? Post-test, ya maaf ya kalau ada kesalahan. Nah, karena saya ini bukan dari jurusan saya, mohon maaf kalau pertanyaannya kayak gini. Pertama, apa yang membedakan antara pretest sama post-test dalam pembelajaran? Kemudian, apakah post-test dan pretest ini berguna dalam pembelajaran itu di setiap sekolah? Padahal kalau saya lihat kebanyakan sekolah tidak melakukan pretest sama post-test. Jadi apakah itu ada manfaatnya bagi pembelajaran? Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih kembali. Kiranya pertanyaannya dapat dimengerti lah, pengalah. Silahkan langsung dijawab. Sangat bisa dimengerti. Boleh saya jawab? Ya, silahkan. Ya, terima kasih kepada Mbak Rahma Paradina yang telah bertanya. Tidak apa-apa, kita di sini satu sama lain saling belajar. Apa sih bedanya pretest dan posttest? Itu dari namanya aja jadi udah beda ya, otomatis artinya beda. Kalau pretest itu apa sih? Semacam evaluasi yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai, yang mana berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Kalau untuk berkaitan dengan materi sebelumnya itu apa ya namanya? Apersepsi. Kalau tidak salah, kalau salah mohon dikoreksi. Kemudian untuk post-test itu evaluasi di akhir pembelajaran. Kalau zaman saya sekolah itu dulu semacam kuis. Ada beberapa guru yang yang sebelum pembelajaran itu memberikan kertas. Ada yang tahu materi kita hari ini apa. Ada yang secara lisan juga. Kemudian menyangkut pertanyaan selanjutnya, apakah bermanfaat untuk pembelajaran? Sangat bermanfaat sekali. Karena kita pernah sekolah dulu ya, untuk saya pribadi bermanfaat, dan kebetulan di sekolah adik saya, gurunya waktu pembelajaran offline itu sering berikan pretest dan posttest. Itu sangat bermanfaat sekali. Karena apa? Karena anak itu sebelum besok sekolah tuh malamnya belajar. Maksud itu ada tanggung jawab belajar untuk materi selanjutnya. Kalau untuk guru-guru yang melakukan pretest dan posttest itu tergantung gurunya sih dan kebijakan sekolahnya. Kalau sekolah saya dulu itu tidak mewajibkan sih, tapi dihimbau untuk setiap guru itu memberikan pretest dan posttest oleh kepala sekolah. Begitu Mbak. Mungkin kawan-kawan yang lain bisa memberikan tambahan, kan berbeda sekolah, berbeda pengalaman, bisa memberikan jawaban yang lebih bervariasi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas jawabannya, Pemakalah. Bagi kawan-kawan yang lain, apakah ada yang ingin menyampaikan? Boleh menanggapi lah. Oh, boleh, silakan penanya. Boleh, nggak masalah. Maaf ya. Ini tadi kalau nggak salah dengar belum ada menjawab mengenai yang kenapa pretest sama posttest itu jarang digunakan di sekolah. Padahal kata penjelasannya tadi bahwa pretest sama posttest itu bermanfaat bagi anak siswa. Anak didik. Ya mungkin itu ya. saja. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak tanggapannya.
Untuk daerah saya sendiri ya, sekolah saya tuh makai Mbak. Jadi selama saya sekolah tuh dari SD, SMP sama SMA itu hampir semua guru, nggak semua sih, hampir sering menggunakan pretest dan posttest. Mungkin karena maksud Mbak jarang tuh tergantung seperti yang telah saya sampaikan, itu tergantung dari guru, kebijakan guru dalam pembelajaran maupun sekolahnya. Ada sekolah yang tidak mewajibkan pretest dan posttest. Kalau sekolah saya dulu tuh menghimbau. Jadi bukan menghimbau aja sih, tapi kesannya kayak guru-guru tuh merasa wajib untuk melakukan itu. Seperti itu. Mungkin kenapa jadi jarang menggunakan itu karena apa ya? Karena sudah yang diulang materinya itu aja, kadang siswanya kurang antusias dan merasa muridnya ngerti aja. Ada kok beberapa mata pelajaran yang gurunya itu tidak melaksanakan pretest dan posttest. Salah satunya pendidikan agama Islam. Itu di sebelah sekolah saya dulu, sekolah tetangga. Nah, itu teman-teman cerita tuh tidak ada pretest dan posttest. Jadi tergantung guru yang mengajarkan, Mbak. Mungkin karena jarang tuh karena ada beberapa alasan dari gurunya kenapa nggak pakai itu. Seperti kata saudara Ajis tadi, karena nggak sempat, waktunya terbatas, kemudian materi yang harus dikejar itu banyak. Kemudian gurunya sibuk ngurus administrasi beliau gitu. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Terima kasih kepada pemakalah atas jawabannya ya. Sangat membantu sekali untuk memahami apa itu custom pretest. Bagi kawan-kawan yang lain ada yang menambahkan? Ya, kita lemparkan kembali kepada penanya. Bagaimana penanya? Ya, saya terima penjelasannya. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan yang lain. Oke. Gimana? Ya. Gimana, Bu? Ya, sudah Pak. Kayaknya nih sinyal mungkin Ibu beberapa kawan-kawan jadi Ya. ngalih. Betul ya, sunyi-sunyi dan ini hujan kayak gitu nah. Ibu ini agak printing. Nah. Ini gimana yang lain-lain? Ya udah, cukup aja deh. Itu ya cukupkan. Oke. Terima kasih kepada pemakalah dan kawan-kawan yang menambahkan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti baik itu pertanyaan maupun jawaban dari kawan-kawan yang lain. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Tarwila untuk memimpin diskusi kita. Ya, terima kasih ya Restu ya. Terima kasih Sudah Ibu. memimpin diskusi ini Nia yang sudah menjadi pemakalah pada hari ini. Dan teman-teman tadi yang sudah memberikan tanggapannya baik Helmi, Aziz, Rahma ya yang sudah bertanya. Ya, evaluasi ini adalah bagian terakhir ya. Biasanya kan kalau dalam pembelajaran itu ada perencanaan ya. Kemudian ada pelaksanaannya, kemudian evaluasi. Nah, ketiga komponen ini sangat penting. Jadi, perencanaan semua guru harus merencanakan. Bentuk perencanaan itu adalah RPP gitu ya. Semua guru sebenarnya. Jadi tidak hanya guru pegawai negeri saja yang diperiksa oleh pengawas RPP-nya, ya, tapi guru-guru honor seharusnya juga mempersiapkan RPP itu, ya. Jadi itulah pentingnya perencanaan, kemudian action-nya itu baru pelaksanaan, ya. Pelaksanaan ini yang action kita di muka kelas dalam proses pembelajaran,
Kemudian dievaluasi. Nah, evaluasi ini juga bisa di depan kelas kita melakukannya, atau kita nanti bisa juga setelah menilai hasil evaluasinya itu setelah kelas itu selesai. Nah, evaluasi ini bagian yang penting, sangat penting atau tidak penting? Ayo, sangat penting. Kalau dalam hidup kita aja penting ya, sangat penting evaluasi ini. Ya, kita kalau dalam hidup ini apa namanya itu, muhasabah ya, menghitung diri, itu evaluasi namanya. Jadi dalam kegiatan apapun sebenarnya, termasuk dalam pembelajaran, apalagi guru ya, yang menjadi tugas utama guru itu adalah mengajar, ya harus dievaluasi. Jangan seenaknya aja, maksudnya. Oh, saya punya ilmu, saya sampaikan, setelah itu sudah anak-anak mau mengerti atau tidak, ya terserah anak-anak. Nah, jadi kemudian tidak dievaluasi, tidak. Nah, setelah evaluasi, tindakan yang penting juga adalah apa? Ada tindak lanjut dari evaluasi. Nah, evaluasi yang kita bicarakan pada hari ini adalah evaluasi formatif, ya. Formatif itu ya tadi sudah dijelaskan oleh pemakalah, bisa per tema, ya kan. Kalau kita bahari, kalau ibu-ibu bahari itu ulangan harian, ya, ulangan harian. Nah, sekarang kalau anak-anak sekarang kan ada tema, per tema, ketika tema sudah selesai atau ketika sub pokok bahasan atau pokok bahasan itu selesai, nah itu boleh mengadakan evaluasi. Apakah evaluasi itu terjadi dalam proses pembelajaran, ya? Apakah sama formatif itu dengan pretest ataupun post-test? Nah, ini yang menjadi permasalahannya. Ya. Jadi, pretest dan post-test itu sebenarnya harus selalu, ya, harus selalu sebagai apa ya? Sebagai rangkaian dalam proses pembelajaran. Jadi kalau kalian PPL ya, nih yang di tarbiyah, keterampilan membuka pelajaran, itu salah satu rangkaiannya adalah apersepsi, apersepsi, kemudian pretest, presensi. Nah, itu adalah bagian dari kegiatan-kegiatan pembuka. Jadi pretest itu membuka, termasuk dalam apersepsi bisa. Nah, jadi misalnya apersepsi tadi, kalau katanya Rahma itu jarang digunakan di sekolah mungkin Rahma tidak menyadarinya, ya. Waktu itu mungkin guru sudah melakukan pretest misalnya, ya, tapi tidak berupa tes, misalnya tentang materi puasa, ya, ada kegiatan apersepsi misalnya anak-anak untuk di kelas SD misalnya, ya, anak-anak sebelum kita masuk materi, ya, siapa yang pernah berpuasa, ya kan? Nah, ini dalam rangka untuk mengingatkan atau mengumpulkan konsentrasi anak bahwa hari ini kita nanti akan belajar tentang materi puasa. Jadi apersepsi itu penting ya untuk memotivasi anak. Nah, di antaranya nanti adalah pretest itu. Tadi dikatakan Agis, apakah pretest itu bisa sama ya dengan post-test? Ya, bisa saja guru itu membuat soal yang seperti itu. Ya, sejauh mana anak-anak itu sebelum menerima pelajaran pengetahuannya, kemudian dijelaskan oleh guru, kita tes lagi sejauh mana ada perubahan tidak, ya. Kalau tidak ada perubahan berarti anak itu nggak ada di prosesnya itu, dia mungkin menghayal aja ketika guru itu memberikan materi, ya kan. Misalnya kalau tadinya tidak tahu, kemudian setelah ada proses diberikan materi, tetap tidak tahu juga, ya kan, di akhir proses. Nah, itu yang jadi masalah, ya. Itu ya, jadi pentingnya tes itu ya seperti itu. Jadi di dalam satu kegiatan pembelajaran itu pasti ada tes yang namanya pretest dan post-test. Nah, setelah beberapa kegiatan pembelajaran baru nanti ada tes formatif. Nah, sekarang bentuknya saja itu tergantung dari masing-masing guru, ya. Apakah itu nanti bentuk tergantung dari materinya juga. Jadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan tes formatif itu banyak sekali, ya. Tergantung dari karakteristik materinya, ya kan, apakah ada materi-materi yang sifatnya kognitif saja, ataukah ada sikapnya, ada keterampilannya. Jadi tesnya nanti bentuknya harus seperti apa, ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya tesnya tentang wudu, berarti nanti
materinya tentang wudhu, berarti nanti tesnya harus ada yang aspek tampilannya. Jadi ada tes tes perbuatannya, tes performanya seperti apa. Nah, jadi itu tergantung dari guru. Jadi mungkin saja tidak semua guru itu sama tes formatifnya, ya. Nah, jadi oleh karena itu langkah-langkahnya pun ya berbeda-beda setiap guru nanti dalam melakukan tes formatif ini. Nah, bentuknya juga berbeda. Apakah nanti bentuk tesnya itu bisa pilihan ganda, bisa esai, bahkan mungkin bisa pekerjaan rumah, ya, bisa pekerjaan rumah atau proyek yang dikerjakan oleh individu atau kelompok, ya seperti itu. Jadi tergantung dari karakteristik materinya. Nah, apalagi ya? Nah, yang penting dari setelah diadakannya evaluasi ini adalah tindak lanjutnya, ya. Jadi setelah kita tahu, jadi evaluasi ini untuk bisa melihat apakah proses belajar itu berhasil atau tidak. Jadi setelah tahu nilainya, apa tindak lanjutnya? Jangan dibiarkan aja, misalnya ya, ada anak yang kurang, misalnya dapat di bawah KKM, misalnya KKM-nya 7, tapi ada anak yang dapat 6, gurunya biar aja, ya kan? Harus ada tindak lanjut. Jadi diapakan anak ini? Nah, mungkin nanti diberikan pengayaan remedial ya untuk mengejar ketertinggalan. Dan bagi anak-anak yang sudah mencapai di atas KKM, apa tindakan guru? Nah, itu nanti diberikan pengayaan. Itu ya, yang terpenting itu adalah tindak lanjutnya. Jadi sebenarnya intinya semakin sering anak-anak dites itu akan semakin menguatkan ingatan-ingatan materi pembelajaran itu ke dalam otaknya. Jadi semakin tes semakin bagus gitu aja, ya. Coba aja bayangkan dengan kalian ya, kalau nggak dites nggak bisa ngukur, ya. Kalau nggak ada misalnya UTS, ya, mungkin nggak bisa ngukur sampai di mana materi yang dikuasainya, ya. Oleh karena itu UTS atau tes itu penting peranannya. Ya, jadi semakin kadang-kadang anak-anak bosan ya, nggak berapa selang misalnya 2 minggu sudah habis pokok bahasanya ulangan harian, kok ulangan terus sih. Nah, jadi sebenarnya semakin diulang itu akan semakin bagus ya. Jadi semakin kuat tuh, semakin ingat makin kuat ingatannya seperti itu ya. Ya, barangkali ini ya tambahan dari saya tentang tes formatif ya. Kalau tes sumatif itu apa ya kira-kira? Ya, karena kita ada formatif, ada juga sumatif berarti. Nah, kira-kira apa tuh? Ya, siapa? Biasanya itu dilaksanakan waktu Kalau- akhir semester, Bu. Ya, harus tuh. Evaluasi yang dilaksanakan pada waktu akhir semester, Bu. Akhir semester. Siapa tadi? Nia tadi. Ya, apa nih ya? Kalau yang Kalau evaluasi sumatif itu evaluasi yang mencakup semuanya, Bu, di akhir seluruh pembelajaran seperti kata Restu tadi untuk ulangan semester. Kemudian kalau untuk evaluasi formatif itu biasanya ulangan harian atau kuis atau ulangan tengah semester. Terima kasih. ya. Apakah evaluasi sumatif itu juga menilai proses? Kalau formatif ya menilai proses. Kira-kira kalau sumatif apakah juga menilai proses? Ayo, kira-kira gimana jawabnya? Ya, penilaian kan ada 2 nih, penilaian proses dan penilaian hasil, ya. Nah, kalau formatif itu bisa yang paling banyak itu adalah penilaian proses. Kenapa? Karena ada tindak lanjutnya. Ya. Karena dengan penilaian, dengan melihat feedback dari evaluasi formatif itu, guru melakukan, kalau ada yang kurang, guru melakukan perubahan-perubahan supaya ke depannya materi yang akan datang tidak akan mengulangi lagi kelemahan itu. Nah, kira-kira kalau sumatif gimana? Menurut Pian, ayo para pakar-pakar nih. Aziz, Helmi, Restu, ayo siapa semua? Silakan. Remedial, Bu. Pun Remedial. sama ya di remedial. Biasanya sih kalau Ujian ulang. Bu. Helmi, silakan. Ujian ulang mungkin.
ujian ulang. Apa lagi? Ajis. Tinggal kelas. Ya, jadi bisa aja terjadi remedial, ya, remedial untuk memenuhi tingkat kenaikan kelas atau tidak. Jadi kalau evaluasi sumatif ini lebih kepada evaluasi hasil, ya, lebih banyak dominasinya itu pada evaluasi hasil, bukan pada proses, karena terletak pada akhir, ya, pada akhir pembelajaran. Oke, barangkali ini saja mungkin tambahan dari Ibu. Adakah lagi yang ingin ditanggapi? Silakan. Ya, kita ini musim hujan ya, jadi mungkin sinyalnya turun naik di daerah-daerah tertentu. Nggih, Bu. Nah, Ibu Ya. mau konfirmasi aja lagi, Bu. Untuk astaga. Untuk pretest tadi itu termasuk dalam evaluasi formatif juga kah, Bu? Tidak, Tidak Ya. lah. bukan evaluasi formatif, bukan. Ya, pretest itu termasuk untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa sebelum materi itu diberikan. Ya. Nah, makanya sebenarnya kalau guru itu ingin melakukan tes, anak-anak tuh harus ada kesiapannya. Ya, jadi jangan dadakan. Ya, jadi anak-anak evaluasi itu harus diberitahukan kepada anak supaya anak itu menjadi siap. Ya, jangan belum siap sudah hari ini anak-anak kita akan ulangan harian, ya kan? Jadi dengan kalau tanpa kesiapan itu tidak adil nanti. Ya. Iya, terima kasih Ibu. Ya. Kemarin ada review ya. Kemarin sudah review ya. Tugas pian waktu middle itu review. Iya, Bu. Ya. Nanti mungkin waktu final, ya, final review, tapi kita tukar nih. Ya. Kita tukar reviewnya. Misalnya Restu dengan Ajis nih. Restu sudah mereview tugasnya, ya kan? Iya. Nah, ditukar dengan dengan Ajis nanti akan mereview hasil jurnalnya Restu yang sudah direview oleh Restu. Nanti Ibu beri jadwalnya, Ibu beri jadwalnya seperti itu ya. Ini nanti harus tahu linknya itu harus jelas ya. Link jurnalnya itu harus jelas dan harus bisa dibaca. Jadi nanti itu saja ya. Mungkin berhuruf review ya. Untuk tugas finalnya ya. Jadi bisa kita semua membaca bisa terbaca ya, bisa terbaca. Kalau Restu kan cuma satu aja. Nah, kalau berbagi nanti jadi 2 seperti itu. Jadi ada 2. Jadi barangkali bentuk untuk final Ibu seperti itu aja, mudah aja ya. Nggih, Ibu. Ya. Ada komentar? Gimana yang lain? Mungkin minggu depan ya. Yang lain setuju atau tidak? Bu, maaf Bu. Ya. Berarti itu kena mereview kembali ya? Kembali. Ya, punya teman. Nggih, ya. Punya Ya, teman. Oke. Ya. Setuju, Bu? Oke. Ada apa lagi? Kayaknya ACC aja yang lain, Bu. Ya, oke. Udah, alhamdulillah ya. Jadi Ibu memberi kemudahan aja deh, yang enak-enak aja. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Supaya nilainya baik, oke. Ya. Nah, jadi kira-kira minggu depan nggak usah kuliah lagi ya. Yang satu materi itu pelajari sendiri karena itu adalah bagian evaluasi secara umum ya. Oke ya. Ya. Jadi minggu depan nanti Ibu beri waktu 2 minggu lah untuk mereview itu. Mereview itu nanti kita sepakati tanggal yang harus dikumpulkan dan lewat mana. Karena ini mungkin pertemuan terakhir kita ya.
Dan prodi S2 Pai ini beberapa hari lagi akan diakreditasi. Mari kita doakan bersama-sama ya. Mudah-mudahan akreditasi dan proses visitasinya itu berjalan lancar dan mendapat nilai yang baik ya. Semakin banyak doa yang mendoakan ya, mudah-mudahan semakin bagus gitu ya. Jadi kita sebagai sebagai orang-orang yang berada ya, di rumah ini, di rumah prodi S2 ya, akan mendoakan itu. Dan Ibu kira selama perkuliahan ini, 1 semester Ibu ini, Ibu merasa sangat kurang ya. Ibu sangat merasa kurang sekali memberikan ilmu kepada Pian. Ya, kenapa? Karena Ibu menganggap Pian ini sudah pintar-pintar semua. Amin. Jadi ini adalah Ibu memberikan kuncinya aja, ya, Pian yang membuka pintunya itu dan masuk ke dalam perpustakaan yang luas. Ya, ada Ibu mohon maaf, minta rela, ya, kalau yang Ibu berikan ini sedikit. Dan pertemuan kita kalau ada kesalahan apa dari saya, ya saya sudah memaafkan. Saya mohon maaf kalau salah-salah kata, dan saya sudah. Ya, mudah-mudahan kita ketemu nanti bisa bertatap muka loh ya. Amin. Masih abstrak nih biar ada foto-fotonya, tapi gimana aslinya sih. Oke. Ya, Ibu kira cukup? Ya. Mudah-mudahan perkuliahan kita membawa keberkahan. Amin, Kita semua. Yang kita gali di perkuliahan ini, ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan sama-sama bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ulun mengucapkan Apa Rahmat ketawa? Pun, kenapa Bu? Kenapa ketawa? Bu, ulun perwakilan dari kawan-kawan mengucapkan terima kasih banyak kepada Pian yang telah membimbing kami, memberikan ilmu kepada kami yang sangat luar biasa. Kami minta maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilapan dalam tingkah laku, Bu, maupun perkataan juga, Bu. Mohon maaf, Bu. Sama Ibu juga minta rela, minta ridho. Berelaan Bu lah. Ya, berelaan. Mudah-mudahan sukses ya ke depannya, cepat. Amin, amin, doakan Bu. Proposalnya cepat. Cepat selesainya. Ya. Doakan aku para di Ya, Rahma cepat juga kawin. Yang belum cepat juga ya. Oke. Ya, saya kira di sini ya. Minta rela. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu, Pintarella.